Shalom. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35, demikian bunyinya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Tema firman Tuhan hari ini adalah maka masgulah hati Yesus. Saudara, berawal dari kabar yang disampaikan Maria dan Marta kepada Tuhan bahwa Lazarus saudaranya sakit. Kemudian kisah yang tertutur begitu detail ini berlanjut sampai terjadinya peristiwa dibangkitkannya Lazarus dari kematian oleh Tuhan Yesus. Saudara, banyak pembelajaran yang kita bisa dapati dan bahas dalam kisah kasus ini. Ulasan firman Tuhan hari ini ingin membahas sekitar perasaan, empati, dan kepedulian serta kasih Yesus yang universal kepada setiap orang percaya yang dikasihinya dahulu dan sampai sekarang. Saudara-saudaraku, yang pertama kebenaran yang kita bisa angkat adalah Yesus sedih. Itulah arti pertama dari kata masgul. Yesus sedih mendengar orang yang dikasihinya mati. Saudaraku, perasaan empati dan kesedihan Tuhan yang sama kini kepada kita. Ketika ia melihat keadaan hidup kita saat ini, tertindih dengan beban-beban berat, masalah-masalah hingga menyebabkan penderitaan yang panjang. Saudaraku, kita paham dampak-dampak ini diakibatkan dorongan-dorongan kerja setan yang langsung ataupun tidak langsung mempengaruhinya. Kita pun sadar kita tidak boleh terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut. Bersama Roh Kudus yang selalu menasehati dan menuntun kita harus bangun hubungan interaktif dalam doa. Saudaraku, tetapi kita harus punya empati kesedihan. Kesedihan iman pada yang tertindas, pada yang sakit, pada yang terikat akibat dampak kerja daripada roh-roh jahat. Sebab inilah unsur kasih, kepedulian yang memotivasi kita. Saudara-saudaraku, itulah kerinduan Tuhan kepada kita. Kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan bahwa Yesus kesal. Kesal ini adalah pengertian kedua dari kata masgul Yesus. Perasaan kesal pun kemudian muncul pada Tuhan karena kasihnya pada Lazarus. Empati kekesalan yang sama juga terjadi saat ini karena kasihnya kepada kita. Akibat penindasan dosa yang mengakibatkan berbagai kesusahan hidup sekarang. Saudaraku, kita pun kesal karena kesusahan yang terjadi. Kita harus kesal terhadap setan yang mempengaruhi jiwa kita. Langsung ataupun tidak langsung, sadar ataupun kita tidak sadar. Kita harus punya keberpihakan penuh kepada Tuhan. Yesus kesal terhadap setan yang jadi biang keladinya. Saudara-saudaraku, kita memang harus sadar dan bangkit, perangi dan lawan supaya ia jangan terus memangsa dan menipu kita. Kita harus perkuat iman kita. Iman yang kuat dibangun lewat jiwa yang kuat setiap hari dengan firman Tuhan. Pikiran, keinginan, dan perasaan kita harus kita bangun dengan sekali lagi oleh firman Tuhan setiap hari. Kita sadar bahwa Tuhan sedang mempersenjatai iman kita untuk berperang pada si Dajjal, si iblis. Musuh kita satu-satunya, musuh utama kita yang telah dilucuti dan dipecundangi Tuhan di Kalvari. Saudara-saudara, riak kekesalan iman kita seperti ini harus ada. Sebab ini unsur kasih dan kepedulian kita kepada sesama yang tertindas oleh kerja setan. Saudara-saudaraku, kita kesal terhadap kerja si jahat yang menindas anggota keluarga kita. Kita kesal terhadap kerja si jahat yang mencuri dan membunuh, membinasakan. Kita kesal terhadap kerja si jahat yang jadi penyebab penderitaan. Kita kesal terhadap kerja si jahat yang terus menipu dan memperdaya orang. Saudara-saudaraku, biarlah
Rasa kesal iman itu mendorong iman kita untuk bertindak selanjutnya. Saudara-saudaraku, yang ketiga adalah geram. Inilah arti ketiga dari perkataan maskul. Ketika kesedihan dan kekesalan Yesus memuncak, lalu memicu kegeraman Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya pada Lazarus dan membangkitkan dia dari kematian. Kita mengerti kisah kasus ini. Lazarus sakit, kemudian mati. Setelah 4 hari dikubur, Yesus datang. Saudara-saudaraku, kegeraman terhadap dosa dan akibatnya juga harus ada pada murid, kepada orang-orang tebusan. Saudara, kita dapat melatih otot-otot iman kita. Kita harus penuh percaya diri bahwa Tuhan sudah beri kita kuasa dan mandat untuk berperang, memerangi si jahat. Musuh kita adalah si jahat, roh-roh jahat, iblis, dajjal. Bukan memerangi orang yang banyak merasuki orang-orang. Kita harus memahami bahwa kerja setanlah pada mulanya yang mengakibatkan penderitaan panjang, sakit penyakit, dan kematian seperti yang dialami oleh Lazarus. Saudara-saudaraku, Yesus geram melihat kerja si jahat, setan yang merusak. Yesus geram melihat kerja si jahat yang mengikat orang dan menyiksa. Yesus geram melihat kerja si jahat, penyebab dosa, sakit, dan kematian. Saudara-saudaraku, kegeraman iman ini harus menyala di dalam jiwa kita untuk maksud kebaikan menyelamatkan sesama. Saudara, Yesus geram dan marah. Rasa geram ini seperti spirit yang mendorong Yesus menghidupi Lazarus. Spirit geram dan marah Yesus seperti dinamit, kuasa yang menggelegar hingga kematian lari. Saudara-saudaraku, kita paham kuasa Allah lah, kuasa Tuhan lah yang bekerja sepenuh menghidupi Lazarus. Sedih, kesal, geram itu merupakan pendorongnya. Saudara-saudaraku, kita kini memahami bahwa kisah Yesus yang hebat ini, kisah kasus yang hebat ini diawali dari kabar pengaduan Maria dan Marta kepada Tuhan. Kemudian berlanjut, lalu menggerakkan hati Tuhan sehingga ia maskul dan menghidupi Lazarus yang mati. Saudara, kata maskul adalah pengertiannya sedih, kesal, dan geram. Hari ini kita pun mau mengadu kepada Tuhan di dalam doa, karena kita pun orang-orang percaya yang dikasihinya. Saudaraku, bila saudara sungguh-sungguh menuturkan masalahmu dalam doa dan berharap hanya Tuhan Yesuslah yang berkuasa melepaskan kita dari berbagai ikatan, maka Tuhan pun maskullah hatinya. Tuhan berhasrat menolong kita karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Allah yang sama, Yesus Kristus, Dia hadir pada malam hari ini, pada hari ini di dalam hidup kita. Saya mengajak saudara berdoa, bawa persoalanmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Banyak-banyak terima kasih. Firman-Mu sungguh menguatkan, memotivasi kami. Kami juga mau menuturkan pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mohon hari ini biar Engkau menyembuhkan sakit kami. Kami mohon Engkau lepaskan ikatan-ikatan dosa kami. Dan kami mohon pulihkan rumah tangga dan keluarga kami. Dan kami mohon berkati usaha dan pekerjaan kami. Kami juga minta malam ini buka jalan agar kami punya pekerjaan baru, usaha baru. Kami pun mohon selamatkan anggota-anggota keluarga kami. Tuhan, hari ini kami juga berdoa dan menatang pemerintah bangsa kami. Tuhan, terus hinggapi semua kepada para petinggi, para pemangku wenang dan otoritas di dalam negeri kami dengan roh yang takut akan Tuhan, agar mereka beroleh hikmat dalam menimbang dan memutuskan segala perkara. Mampukan mereka menanggulangi pandemi COVID-19 yang begitu lama
yang begitu berbahaya dan yang begitu dampak luasnya kepada kehidupan sosial dan bahkan ekonomi. Jangan sampai negeri kami resesi, sebab rancangan Tuhan adalah damai dan sejahtera. Itu sebabnya kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Mampukan sekali lagi mereka, pemerintah kami, menanggulangi semua krisis. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Firman Tuhan Engkau meteraikan dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.